DSN MUI tentang mudharabah dan musyarakah ya. Jelas nggak suaranya di sana? Halo? Ustaznya udah masuk belum? Hadir, Ustaznya hadir. Afwan Ustaz, atas segala kekurangannya nih Ustaz. Oke, silakan. Ustaz nyimak dulu ya. Iya Silakan Ustaz. presentasi. Tapi mungkin Ustaz nanti kesimpulannya belum sampai mungkin Ustaz. Iya, kita lihat saja nanti ya. Tergantung presentasinya. Siap. Oke, langsung. Yang pertama saya membacakan tentang fatwa MUI tahun nomor 7 tahun 2000 ya. Ini bicara tentang masalah sertifikat investasi mudharabah antar bank. Yang kemudian di sini ada beberapa pertimbangan. Terus yang pertama saya bacakan langsung, Dewan Syariah Nasional telah menimbang satu bahwa segala rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yang sudah ada. Mungkin saya langsung aja ke dalilnya ya, Ustaz. Ini mengingat pada satu firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Terus yang kedua firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Terus firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan juga firman surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa harrama riba. Afwan Ustaz. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini masih banyak firman-firman Ustaz ya. Mungkin langsung kita ke ini enggak apa-apa Ustaz ya, loncat-loncat ke intinya gitu Ustaz. Ini ada ini ya, slide yang bisa ditampilkan? Ini Anda nggak bisa keluar Ustaz ininya. Nggak bisa keluar? Iya Ustaz. Oke, sok lanjutkan. Ya. Sama aja. Atau baca aja langsung Ustaz. Ya, sok. Baca. Silakan. Oke. Terus yang ke-6 firman Allah Quran tadi. Sudah yang ke-8 firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil dalam kurung mengambil harta orang lain secara batil kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Yang ke-9 firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal adwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang ke-10 hadis Nabi. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Suhaib yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun fihinna barakatu al-bai'u ila ajali wal muqaradatu wa khaltu barri bisyairi lil baiti la lil bai'i.
riwayat Ibnu Majah. Ada 3 hal yang mengandung berkah jual beli tidak secara tunai, muqaradah, mudarabah. Mudarabah dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Yang kemudian hadis Nabi juga yang diriwayatkan riwayat At-Tirmizi dari Amr bin Auf yang berbunyi wal muslimuna ala suru watihim ila syartan harrama halalan au ahalla harama. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis Nabi riwayat Muslim, juga At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'il kharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Terus yang selanjutnya ayat 13 hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Rafi, inna khairakum ahsanukum qada'a. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya. Yang kemudian yang ke-14 hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dari Malik dari Yahya. La dara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain. Kaidah fikih. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa an yadulli dalilu ala tahrihima illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian kaidah yang kedua, ad-dararu yadfa'u biqadril imkan. Segala madarat bahaya harus dihindarkan sedapat mungkin. Yang dalil ketiga, ad-dararu yuzallu. Segala madarat bahaya harus dihilangkan. Selanjutnya tindakan memegang otoritas Yang dalil yang selanjutnya tasarruful imami ala ra'iyati munutun bil muslahati. Tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti maslahat. Yang kemudian kaidah selanjutnya darul mafasidin muqaddamun ala jalbil masalih. Pencegahan dari kerusakan. Jalbil masalih. Pencegahan dari kerusakan mafsadah harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Pendapat para ulama yang menegaskan wa ini stara ahadus syarikaini hissata syarikihi jaizu annahu yastari milka khairihi, yang artinya jika salah seorang dari yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh karena ia membeli hak milik orang lain. Ibnu Qudamah Al-Mughni juz ke-5 halaman 59. Mengingat dari menimbang dan memperhatikan ayat dalil bersangkutan, terus kemudian lanjut ke pemutusan desain MUI yang memutuskan menetapkan bahwa pertama, ketentuan umum fatwa tentang sertifikat investasi mudharabah. Yang pertama, ketentuan umum, sertifikat investasi antar bank yang berdasarkan bunga tidak dibenarkan menurut syariah. Yang kedua, sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad mudharabah, yang disebut dengan sertifikat investasi mudharabah antar bank imah yang dibenarkan menurut syariah. Yang ketiga, sertifikat imah dapat dipindah tangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali. Yang keempat, pelaku transaksi sertifikat imah adalah A. Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. Yang
B. Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Kedua, ketentuan khusus implementasi dari fatwa ini secara rinci diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah yang berkedudukan di Indonesia setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Nah, ini kesimpulan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dapat. Terus yang selanjutnya ke apa namanya fatwa nomor 7 Ustaz. Nomor 7 tadi udah. Nomor 38 maksud saya Ustaz. Nomor 7 yaitu pembiayaan mudharabah kirat. Satu, menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah LKS, pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama Malik sahib almal LKS menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua amil mudarib nasabah bertindak selaku pihak pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. B. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Mengingat firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Yang kedua, firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqudi. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang selanjutnya yang ketiga, dalil ketiga firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Famin amina ba'dukum ba'dan falyu'addil lazi tu'mina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang kemudian hadis Nabi riwayat Tabrani yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak jika persyaratan itu dilanggar. Ia mudharib harus menanggung resikonya ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Suhaib yang berbunyi salasun fihinnal barakatu al-bai'u ila ajali wal muqaradatu wa khaltul barri bisyairi lil baiti la lil bai'i. Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, muqaddarah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Terus hadis yang ketiga,
yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Terus yang hadis selanjutnya yang berbunyi la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya adalah ijma. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudarabah, dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. Yang selanjutnya tentang kias. Dalil kias, transaksi mudarabah dikiaskan kepada transaksi musafkah. Kaidah fikih al-aslu fil muamalatil ibahatu illa an yadullu dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah 1420 Hijriah atau 4 April 2000 memutuskan fatwa tentang pembiayaan mudharabah. Satu, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sahibul mal, pemilik dana, membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha. Sedangkan pengusaha nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak LKS dengan pengusaha. Yang keempat, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang kelima, jumlah dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keenam, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Yang ketujuh, pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dan mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Yang ke-10, dalam hal penyandang dana, LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib, berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Yang selanjutnya, rukun dan syarat pembiayaan. 1. Penyediaan dana sahibul mal dan pengelola mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad. Yang ke-B, menerima dan menawarkan dilakukan pada saat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang ketiga, model ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syariat sebagai berikut. A. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang B. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Yang C. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang keempat, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
Ulangi lagi, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi. A. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak. B. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi. Nah, nisbah dan keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Yang C, penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Yang kelima, kegiatan usaha oleh pengelola mudharib sebagai perimbangan. Perimbangan mukabil modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. B. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dan aktivitas. Dari beberapa ketentuan hukum pembiayaan, yang pertama, mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan mutalib dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Masih mau dilanjut atau gimana, Ustaz nih? Halo, Ustaz? Lanjut aja Ahi. Lanjut ya. Ya, yang musyarakah kan sekarang. Iya. Panjang juga ini. Akad musyarakah. Pembiayaan musyarakah. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkandung memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Langsung ke dalil ya. Firman Allah Quran surat Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang Ya, sok dilanjut. Tadi Ustaz rehat dulu sebentar. Sok, silakan, teruskan. Ini udah di masyarakat, Ustaz. Ya, tuntaskan sampai musyarakah. Siap, Ustaz. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka. Yang kedua, firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang selanjutnya hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW
Rasulullah SAW berkata, Inna Allah Ta'ala yaqulu ana salisu syarikina syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu wa iza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Yang kedua, selanjutnya hadis Nabi riwayat At-Tirmizi dari Amr bin Auf yang berbunyi yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang kelima, takrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Yang keenam ini ijma ulama atas kebolehan musyarakah. Kaidah fikih al-aslu fil muamalatil ibahatu illa ayyadullu dalilu ala tahrimiha. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mengingat pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 13 April tahun 2000 memutuskan fatwa tentang pembiayaan musyarakah. Beberapa ketentuan. Yang satu, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. Satu, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad. Yang B, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang C, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut. A, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. B, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. C, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Yang D, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Yang E, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, objek akad. Modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. A, modal. 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. 2. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Yang selanjutnya, kedua, para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Yang ketiga, pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Yang B, kerja. 1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Yang kedua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Yang C, bicara keuntungan. Keuntungan. 1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan
secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Nah, yang keempat, sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Yang kedua, kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Yang keempat, biaya operasional dan persengketaan. A. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Yang B. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ini masih ada lagi Ustadz, tinggal satu ini gimana Ustadz? Sok, teruskan dulu sampai tuntas. Yang ke fatwa nomor 55 ya. Mungkin saya langsung ke dalilnya ya. Pertimbang mengingat firman Dewan Syariah Nasional nomor 55 garis miring DSN MUI nomor 5 tahun 2007 tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala antara lain Quran surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang B Quran surat Al-Isra ayat 34. Yang artinya dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Yang ke surat Al-Baqarah 275 yang artinya hai orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat yang ke D, Quran surat 1 ayat 24. Yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini. Hadis Nabi antara lain hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu ana salisus sarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa iza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Allah SWT berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Yang selanjutnya hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi dari Ibnu Majah dari Amr bin Auf Al-Muzni. Nabi SAW bersabda yang artinya penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sul. Sul ini penyelesaian sengketa ya, Ustaz. Sul yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dari Ubadah bin Al-Samit, Ahmad dari Ibnu Abbas, Malik dari Ammar bin Yahya,
Al-Mazini dan Al-Daraqutni dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Al-Hamrah dan Ahmad dari Ibnu Umar dan Abu Burdah bin Niyar. Nabi SAW bersabda, man wassana falyasa minna. Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Yang hadis Nabi riwayat Imam Al-Daraqutni dari Amr bin Yatsribi dan Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak halal bagi seorang suatu harta saudaranya kecuali harta yang diberikan dengan kerelaan hatinya. Dan selanjutnya, yang ketiga, kaidah fikihnya. Yang pertama, sama kaidahnya seperti awal. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysirah. Kesulitan dapat menarik kemudahan. Kaidah yang ketiga, al-hajjatu qad tanzilu manzilata dururah. Keperluan dapat menduduki posisi darurat. Yang kaidah keempat atau kaidah D, as-sabitu bil urfi kasabiti bisar'i. Baik, Arwan, cukup dulu ya. Cukup dulu. Ya, Ustaz. Oke, begini. Kayaknya ini pertama, ini harus ada penguatan lagi kaitan dengan model presentasi dan pembuatan makalah. Anda sudah masuk semester 3 ya. Semester 3 itu tidak akan jauh dengan semester 5. Jadi Anda harus mulai bisa cepat menangkap ketika instruksi dosen mengarahkan dalam pembuatan makalah. Dosen siapapun ya, ini dosen siapapun. Nah, Anda harus bisa cepat menangkap itu. Memang ini harus berlatih ya, harus berlatih. Oke, begini. Saya kemarin kalau tidak salah mengarahkan begini. Anda tinggal mengutip putusannya. Anda tahu kan putusannya? Dalam fatwa itu kan ada menimbang, memperhatikan, gitu kan, mengingat, begitu. Nah, di bawahnya ada memutuskan, menetapkan. Nah, 1, mudharabah itu apa? Bla bla bla. 2, nah, itu adalah putusannya. Anda kutip itunya, gitu loh, ya. Anda kutip putusan itu. Jadi kalau mudharabah misalnya ada berapa fatwa? Taruh ada 5 fatwa, Anda kutip itu. Anda tidak usah mengutip dalil-dalilnya. Anda kutip saja itu. Nah, ya. Lalu kemudian, ya ini copy paste saja. Memang itu kan harus di copy paste, tidak boleh dirubah. Itu kan putusan fatwa. Nah, kumpulkan dari mudharabah 5 fatwa itu, kumpulkan putusannya. Anda putus apa? Kumpulkan. Nah, lalu kemudian setelah itu, ya, Anda kasih sedikitlah definisi mudharabah itu versi ulama apa. Atau tidak, kalaupun tidak versi ulama, Anda mengambil mudharabah itu versi regulasi. Misalnya dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, apa itu mudharabah? Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, apa itu mudharabah? Cukup segitu. Kita tidak sedang belajar fikih, ya. Kita tidak sedang belajar fikih ekonomi syariah, tidak. Kita sedang belajar fatwa. Nah, jadi Anda harus memahami ini. Nah, ketika Anda misalnya mengungkap definisi dari Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 dan kompilasi hukum ekonomi syariah, nah, nanti setelah definisi, Anda dari setiap fatwa ini Anda komentari gitu loh. Ini mudharabah ini kalau dalam fatwa nomor berapa nih mudharabah misalnya gitu kan,
Anda kasih Yes. komentar di situ. Nah, cirinya Anda paham dari fatwa itu berarti Anda bisa kasih komentar. Kalau Anda tidak kasih komentar berarti Anda tidak paham apa isi fatwa itu. Sudah segitu saja. Makalahnya nggak usah banyak sebetulnya. Anda tidak usah mengungkap bagaimana praktek mudharabah di bank. Kita tidak sedang bicara dengan praktek mudharabah di bank. Nanti Anda akan belajar manajemen perbankan syariah, itu baru, ya. Anda belajar mata kuliah itu, Anda akan belajar bagaimana mengimplementasi produk-produk akad ini di bank gitu loh. Baru itu bicara tentang implementasi di bank. Nah, Siap. tapi hari ini kita sedang belajar fatwa. Makanya kalau menurut Ustadz ini sangat simpel gitu loh, dibanding makalah lain. Anda tinggal mengutip saja fatwa itu, Anda tulis di makalah, pindahkan, lalu kemudian Anda kasih pengantar sedikit tentang definisi mudharabah, definisi musyarakah menurut regulasi, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, lalu Anda kasih komentar gitu loh. Sudah segitu. Nah, itu yang kita bedah gitu. Ya. Nah, lalu Anda sampaikan dengan improvisasi Anda bahwa putusan mudharabah nomor sekian ini ternyata ini nih materinya. Modelnya seperti ini. Sudah begitu, ya. Oke, dari mulai Citra, sekarang Arwan, nggak apa-apa. Ini masih dalam tahap pembelajaran. Nah, Siap, untuk Ustaz. pemakalah berikut, modelnya kayak begitu, modelnya, ya. Coba, Saya kemarin juga Ustaz begitu. ditanya lagi, paham nggak? Kira-kira paham nggak apa yang Ustaz sampaikan? Ustadz, saya bertanya Ustadz, ini kan kita nanti presentasi itu mengutarakan komentar kita gitu Ustadz. Ini komentarnya yang positif atau negatif atau boleh dua-duanya gitu Ustadz? Begini, kita kan sedang membedah fatwa. Fatwa itu tidak ada yang negatif. Fatwa itu positif. Anda berikan komentar yang positif. Tapi, tapi Anda boleh tidak setuju. Nah, ketika Anda tidak setuju, Anda sampaikan apa yang jadi tidak setuju. Itu sah-sah saja, tidak masalah. Karena fatwa itu kan tidak terikat. Fatwa tidak mengikat. Nah, kalau misalnya Anda tidak setuju dengan fatwa dari dasar MUI tentang mudharabah, maka akan ada masalah. Dan ini bisa jadi ceng-celengan Anda. Bisa jadi tabungan Anda suatu saat nanti di semester 5 dan 6, Anda sudah punya judul untuk skripsi. Begitu. Ya. Kalau Anda berani mengatakan tidak setuju dengan fatwa ini dan ada alternatif, bagus. Berarti Anda paham tentang fatwa ini. Nah, lalu kemudian ini bisa jadi tabungan Anda. Bisa saja pas skripsi nanti tema kajian kita adalah tentang membedah fatwa. Itu bagus. Jadi skripsi Anda ada gitu. Gitu. Kayak. Nah, coba Ustaz. yang lain paham nggak yang dimaksud saya ngarahin tentang kuliah fatwa ini kira-kira? Itu yang Anda bingungnya kemarin bisa Ustaz. Maksudnya dalam hal Gimana? pengutip dari fatwa itu harus yang saya bingungnya yang kemarin yang itu tadi Ustaz, apakah harus mengutip pertimbangan mengingatnya itu atau langsung ke poinnya gitu maksudnya itu. Soalnya kemarin mungkin jaringan jadi kurang jaringan Ustaz. Oke. Bisa ulangi lagi. Anda pernah membuka fatwa tidak? Anda pernah download nggak fatwa DSN? Pernah Ustaz. Oke. Coba lihat, itu kan bentuknya JPEG ya, kalau nggak JPEG PDF ya bentuknya itu. Coba Anda kutip, lihat karakternya. Keputusan fatwa tentang apa gitu kan, nomor berapa, kan begitu. Setelah memperhatikan, menimbang, mengingat gitu kan, lalu memutuskan, menetapkan. Nah, ini ketetapan ini nih. Anda ambil ketetapan itu, Anda simpan di makalah Anda. Dan Anda kumpulkan ketetapan-ketetapan yang kaitan dengan mudharabah, simpan di makalah Anda. Nah, lalu kemudian, ya, sebelum Anda mengungkap putusan-putusan atau ketetapan ini, di mukadimah, kan kita bentuknya jurnal ya, bentuknya. Anda jangan bikin makalah kayak pada umumnya, Anda bikinnya bentuknya jurnal. Jadi ketika di pendahuluan, Anda mengungkap pengertian mudharabah,
berdasarkan pada regulasi. Itu dulu yang Anda ungkap. Setelah itu, Anda mulai nih, A, mudorobah, fatwa mudorobah, A, fatwa mudorobah. Anda tulis di sana, fatwanya nomor berapa, fatwa nomor sekian, apa ketetapannya, Anda tulis. Fatwa lagi nomor sekian, Anda tulis. Fatwa nomor sekian, Anda tulis itu. Dan lalu kemudian, dari setiap fatwa itu, Anda kasih komentar. Nah, komentar Anda ini asli berdasarkan yang Anda pahami. Gitu. Kalau Anda ternyata tidak setuju dengan fatwa ini, Anda boleh mengungkap di situ. Nah, nilai besarnya di situ, gitu loh. Ya. Cirinya Anda komentar berarti Anda paham apa yang Anda baca. Gitu. Jangan sampai seperti kalapa ngegugulung monyet, ya. Jadi Anda bolak-balik lihat fatwa dari A sampai Z, tapi nggak pernah Anda paham apa maksudnya. Begitu ya. Setelah itu, setelah itu Anda kumpulkan semua, Anda kasih kesimpulan. Ternyata mudorobah dalam fatwa itu begini. Ternyata musyarakah dalam fatwa itu begini. Sudah begitu bikinnya. Nah, nanti dari mulai pendahuluan, isi dan kesimpulan, Anda tarik intisarinya. Paling satu bait saja untuk abstrak. Anda tulis di abstrak itu. Bisa? Ada yang belum paham? Silakan. Oke, saya anggap Anda paham ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya Anda bisa membedah ini, ya, bisa membedah terkait dengan apa namanya hukum ya atau fatwa ekonomi syariah. Baik, terima kasih teman-teman ya. Nanti jam 11 Anda persiapkan presentasi kaitan dengan sejarah perkembangan ekonomi syariah. Kayaknya ini usaha juga masih di perjalanan, ya. Sekarang sedang menuju ke arah Tasik ya. Jadi nanti sama presentasi juga akan dilakukan di perjalanan. Baik teman-teman mahasiswa, terima kasih pertemuan hari ini ya. Silakan diperbaiki Arwan, kirimkan filenya sama juga Cipra ya. Cipra sama kirimkan supaya nanti apa namanya sudah melaksanakan tugas kewajibannya. Jangan lupa makalah yang dikirim ke Ustadz itu modelnya kayak tadi yang Ustadz sampaikan. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Terima kasih ya. Kita presentasi lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.